Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Tersalah Mendatakan volume 9 part 15. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pemenang dari turnamen bela diri, dan kita juga diperlihatkan pertemuan Masayuki dengan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, pertandingan babak final antara Gupta versus pahlawan terpilih Masayuki telah dimulai. Pada saat itu, Gupta berniat menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Masayuki. Namun ketika melihat senyum dingin Masayuki yang mengintimidasi, Gupta merasa jika semua serangannya tak mungkin mempan melawannya. Dan karena itulah, Gupta akan menggunakan kemampuan pamungkasnya yang baru ia dapatkan, Magic Wolf Unification. Dan seketika itu juga, Gupta langsung memanggil Rangga dan mengaktifkan Magic Wolf Unification. Gupta dan Rangga pun bersatu dan bertransformasi menjadi sosok yang sangat buas. Bahkan saking mengintimidasinya, perubahan Gupta itu benar-benar membuat para penonton tercengang. Setelah berubah dalam wujud ini, Gupta dapat menggunakan kekuatan Rangga sesuka hatinya. Gupta kemudian mengatakan jika dirinya akan menyerang terlebih dahulu. Sedangkan di satu sisi, Masayuki mulai merinding. Ia bahkan tak bisa melakukan apapun sekarang. Rencananya untuk bernegosiasi sepertinya gagal total. Dan seketika itu juga, Gupta langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyerang. Bahkan saking cepatnya, Gupta tampak menghilang seketika. Dan duar, ledakan pun terjadi. Dan ternyata ledakan itu berasal dari Gupta yang telah membentur tembok hingga pingsan seketika. Sedangkan Masayuki saat ini masih berdiri di atas arena tanpa bergerak sedikit pun. Ya, ini benar-benar sungguh gila. Jadi gini pak, menurut penglihatan Rimuru, Gupta sepertinya telah gagal mengendalikan kekuatan Rangga. Jadi pada saat itu, ketika Gupta berniat menyerang Masayuki, Gupta melesat dengan sangat cepat ke arah Masayuki. Namun karena Gupta gagal mengendalikan kekuatan Rangga, karena saking cepatnya, Gupta justru malah melewati Masayuki hingga menabrak dinding di sana. Meskipun Gupta cukup jenius dalam bertarung, tapi seperti yang dikhawatirkan Rimuru, Gupta benar-benar ceroboh. Rimuru dan Hakuro pun tak bisa berkata-kata lagi. Mobiji berkata, jadi seperti inikah murid ayah tercinta? Hakuro pun jadi malu sekali. Namun di sisi lain, para penonton sepertinya tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Para penonton merasa jika pahlawan Masayuki telah menghabisi Gupta yang berubah menjadi monster ganas dengan serangan kilatnya. Para penonton berkata, wow, sangat kuat, seperti yang diharapkan dari Masayuki sama. Kami bahkan tak bisa melihat apapun. Serangan Masayuki benar-benar terlalu kuat, seperti kilat. Semua orang pun mulai memuji Masayuki. Meskipun wasit belum menyatakan pemenangnya, Kolesium pun dipenuhi sorakan dan tepuk tangan yang sangat menggelegar untuk pahlawan Masayuki. Namun di sisi lain, Masayuki sebelumnya sangat ketakutan saat melihat wujud Gupta yang sangat buas. Bahkan ia bermaksud untuk menyerah demi menyelamatkan dirinya. Namun betapa mengejutkannya, Gupta justru malah tumbang dengan sendirinya sebelum Masayuki mengucapkan kata menyerah. Tapi bagi Masayuki, itu bukanlah sebuah keberuntungan baginya. Meskipun Masayuki berhasil memenangkan pertandingan ini, Masayuki akan dihadapkan hal yang jauh lebih berbahaya lagi, yaitu melawan Raja Iblis Rimuru. Raja Iblis Rimuru adalah pemimpin dari semua majin di negara ini. Dan tentunya Masayuki merasa jika ia tak mungkin bisa mengalahkan sosok yang berbahaya seperti itu. Setelah Masayuki berpikir cukup keras, Masayuki pun menyimpulkan jika ia harus menyerah sekarang sebelum terlambat. Karena Gupta saat ini masih tak sadarkan diri, Souka pun akan mengumumkan hasil dari pertandingan ini. Dan pemenangnya adalah...
Tunggu sebentar, ucap Masayuki. Sebelum Soka mengucapkan pemenangnya, Masayuki langsung menghentikannya. Masayuki kemudian mengangkat tangannya dan memberanikan diri untuk berbicara kepada semuanya. Masayuki mengatakan jika dirinya lah yang kalah. Aku telah gagal melihat serangan lawan sebelumnya, jadi aku merasa masih banyak hal yang harus kuperbaiki. Dan menurutku ini agak terlalu dini untuk menantang Raja Iblis. Ya, jadi intinya Masayuki di sini telah menyerah. Setelah mengatakan itu, Masayuki langsung meninggalkan arena tanpa sepatah kata. Menurut Masayuki, tak peduli apa yang ia katakan barusan, para penonton pasti akan memahami dengan sendirinya dan memberikan penjelasan dari apa yang dikatakan barusan. Prioritas Masayuki sekarang adalah melarikan diri dari sini secepatnya. Dan dengan demikian, Masayuki pun berhasil lolos dari krisis terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain, para penonton pun kebingungan dengan apa yang dikatakan Masayuki tersebut. Beberapa orang mulai berspekulasi tentang ucapan pahlawan Masayuki tersebut. Hah? Apakah Masayuki sama mengesehani Raja Iblis? Apakah itu karena Raja Iblis Rimuru mengatakan jika ia ingin hidup dengan damai bersama manusia? Jadi apakah Masayuki sama akan mengawasi gerak-gerik Raja Iblis? Hah? Apakah Masayuki sama menyampaikan pesan bahwa ia bisa memenangkan turnamen semacam ini kapan saja? Dia bahkan tak keberatan dengan reputasinya. Masayuki sama benar-benar pria yang luar biasa, ucap para penonton di sana. Dan pada titik ini, semua orang pun mulai memuji Masayuki. Masayuki, Masayuki. Di sisi lain, Rimuru yang melihat ini pun sangat kebingungan dengan reaksi para penonton. Rimuru pun bertanya-tanya kenapa Masayuki bisa dipuji semua orang seperti itu. Ini benar-benar di luar nalar sekali. Dan pada saat itulah, Raphael melaporkan bahwa ada kemungkinan individu Masayuki Honjo memiliki efek unique skill. Mendengar laporan dari Raphael tersebut, Rimuru pun menyimpulkan bahwa skill Masayuki tampaknya adalah jenis yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jika dilihat dari pertarungan sebelum-sebelumnya, Masayuki sama sekali tak bereaksi terhadap serangan musuh. Bahkan ia juga tak pernah mengenuskan pedangnya sama sekali. Rimuru pun merasa jika Masayuki bukanlah orang yang kuat. Jika begitu, alasan mengapa Hinata tak bisa mengukur kekuatan Masayuki adalah karena Masayuki terlalu lemah. Karena itulah, skill Hinata tak mampu mengukur kekuatan Masayuki tersebut, gumam Rimuru. Namun meskipun begitu, Rimuru merasa jika Masayuki tak bisa diremehkan. Bagaimanapun juga, Masayuki memiliki pengaruh yang besar di antara masyarakat manusia. Memusuhinya hanya akan membawa masalah dan sebaliknya, menjalin hubungan dengannya pasti akan menguntungkan. Dengan demikian, Rimuru pun berencana untuk menjalin hubungan baik dengannya. Rimuru berencana untuk mengiklankan Masayuki sebagai pahlawan terpilih dan menggunakannya untuk mempromosikan labirin yang akan segera dibuka. Setelah itu, Rimuru kemudian memanggil Soe. Rimuru pun memberi perintah kepada Soe untuk mengirimkan pesan kepada Masayuki jika aku ingin bertemu dengannya. Rimuru ingin mengundang Masayuki makan siang bersama setelah acara ini berakhir. Menanggapi perintah Rimuru sama, Soe pun langsung menjalankan perintahnya. Dan pada saat ini, tepatnya di atas arena Kolosium, Gupta tiba-tiba telah sadarkan diri. Souka kemudian memutuskan pemenang dari turnamen kali ini. Karena pahlawan Masayuki telah menyerah, maka pemenangnya adalah Gobutta. Dan tentunya, banyak dari para penonton yang tak puas dengan hasil pertandingan ini. Tapi karena pahlawan terpilih Masayuki memutuskan kekalahnya sendiri, semua orang pun tak begitu protes. Sementara di satu sisi, Gupta yang tiba-tiba mendengar jika dirinya menang itu pun masih tak percaya. Hah? Apakah ini nyata? Apakah aku benar-benar juaranya? Gupta pun masih pelongo-pelongo di sana. Setelah itu, Rimuru pun berjalan ke atas arena untuk memberikan pidato penutup. Rimuru kemudian memuji kinerja semua peserta yang sungguh luar biasa. Dan setelah itu, Rimuru pun mengumumkan secara resmi dengan menunjuk Gupta sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi. Dan dengan demikian, turnamen bela diri pun berakhir. Setelah semuanya selesai, Milim kemudian menemui Gupta dan Rangga. Milim mengatakan bahwa ia akan melatih Gupta dan Rangga secara pribadi. Mendengar itu, tentu Gupta langsung panik. Hah?
Milim sama. Sepertinya aku tak pernah meminta bantuanmu untuk melatihku. Bahkan Rangga juga terlihat sangat ketakutan. Namun tiba-tiba Hakuro juga datang dan berkata, Gupta, ini adalah kesempatan bagus untukmu. Jadi kau harus berlatih dengan keras bersama Milim sama. Hakuro pun tersenyum pada Gupta. Dan segera setelah itu, Milim kemudian menyeret Gupta dan Rangga pergi ke labirin. Singkat cerita, waktu makan siang pun telah tiba. Di sini Masayuki dengan berani telah menerima undangan makan siang berdua bersama Rimuru sama. Masayuki dengan gugup kemudian memperkenalkan dirinya. Senang bertemu denganmu, Raja Iblis Rimuru. Aku Masayuki Honjo dan aku juga mendapat julukan The Shining atau pahlawan terpilih. Rimuru menjawab, senang bertemu denganmu juga. Aku adalah Raja Iblis Rimuru. Nama asliku adalah Satoru Mikami. Dulunya aku seorang pekerja kantoran. Mungkinkah Anda orang Jepang? Tanya Masayuki. Rimuru kemudian mengajak Masayuki membicarakannya sambil menikmati makanan. Rimuru ingin agar Masayuki dapat rileks saat berbincang-bincang. Namun di saat Masayuki ingin mencicipi makanan, Masayuki bertanya apakah ia bisa memakan makanan ini. Rimuru menjawab, tentu saja, aku secara khusus meminta para koki untuk menyiapkan beberapa masakan Jepang untukmu. Hidangan hari ini adalah sushi dan tempura. Mendengar itu, Masayuki tampak bingung dengan makanan lezat di hadapannya. Masayuki takut jika ini adalah makanan terakhirnya. Masayuki tampaknya masih ragu dengan Rimuru. Masayuki merasa jika dirinya pasti akan segera dibunuh. Namun Rimuru kemudian menjawab bahwa itu bukanlah makanan terakhir untuknya. Rimuru juga mengatakan jika dirinya tak akan melakukan apapun terhadap Masayuki. Rimuru ingin berteman dengan Masayuki. Setelah mendengar itu, Masayuki pun sedikit lebih tenang dan mulai mencicipi makanannya. Namun ketika Masayuki mencicipi satu sendok makan, ekspresinya langsung berubah. Masayuki kemudian dengan lahap langsung menyikat makanan tersebut seperti orang kelaparan. Karena Masayuki sibuk makan, Rimuru pun tak ingin menyelanya dan menunggu Masayuki menyelesaikan makanannya. Dan pada saat itulah, ketika Masayuki telah menghabiskan makanannya, Masayuki tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Masayuki berkata, aku mengerti sekarang, tolong biarkan aku menjadi bawahanmu, Rimuru-san. Hah? Rimuru pun sangat terkejut sekali gitu pak. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.